Halo sahabat Total Politik sekalian, hari ini sudah kedatangan tamu yang super spesial gitu kan. Nah ini mungkin kalau di Liga Inggris tuh nih bisa jadi super Sunday nih. Kita kedatangan orang yang top banget, yang pernah sangat ngehits di masanya, dan juga pembawa acara kuis kesukaan saya, Wants to be a Millionaire. Inilah kita kedatangan Bapak Dubes Indonesia untuk New Zealand dan Pasifik, Bang Tanto Yahya. Ini soal Pasifik ini juga yang paling menarik itu sebenarnya isu Papua sebenarnya, Pak Dubes. Ini kan kita tergabung dalam keanggotaan di dalam Melanesia Spearhead Group ya, nama istilahnya ya. Dan MSG. ya kita juga mengkhawatirkan ini organisasi akan digunakan untuk kampanye perjuangan Papua juga gitu. Nah, gimana Ya, menurut Pak Dubes dalam jadi di kawasan Pasifik ini ada 3 forum. Ya, pertama MSG, seperti yang Ari sebut, ini adalah persekutuan negara-negara Melanesia. Oke. Nah, di dalam MSG ini kita terdaftar sebagai associate member. ya associate member? Jadi full members ya. Tadinya kita itu hanya observer, kemudian kita naik kelas menjadi associate member. Kemudian yang lebih besar lagi ada PIF, Pacific Island Forum. Ini semua negara yang ada di Pasifik ini menjadi anggota dari persekutuan ini. Nah, kita di sini statusnya menjadi mitra wicara. Kemudian ada lagi PIDF, jadi Pacific Island Development Forum. Ya, kita juga menjadi anggota di situ. Nah, ketiga perkumpulan negara-negara di kawasan ini sesungguhnya dibuat dalam rangka memajukan perekonomian di kawasan ini. Jadi yang di-enhance sebagai jiwa dari 3 forum tersebut adalah bagaimana melalui forum ini terjadi peningkatan kerjasama ekonomi yang nanti akan berujung pada peningkatan kesejahteraan, kemudian kerjasama di bidang perubahan iklim, karena hampir semua negara di Pasifik ini sangat rentan terhadap perubahan iklim, ya. Bahkan diperkirakan itu 1 atau 2 negara dalam kurun waktu kurang dari 20 tahun itu akan hilang dari peta, ya. Nah, ini tentu saja menjadi kekhawatiran. Jadi sesungguhnya keberadaan dari 3 forum tersebut adalah untuk membahas hal-hal tersebut. Tapi pada kenyataannya, ketiga forum ini khususnya PIF dan MSG selalu dipergunakan oleh kelompok separatis Papua itu untuk mendeklarasikan keinginan mereka lepas dari Indonesia. Ini juga dijadikan sebagai forum mereka untuk terus mempengaruhi para anggota lain agar supaya mendukung pergerakan mereka untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita baik sebagai mitra wicara maupun sebagai anggota terus mengingatkan organisasi tersebut untuk tidak keluar rel, ya. Jadi kita harus tetap kembali ke rel semula bahwa berkumpulnya negara-negara di Pasifik ini adalah dalam rangka memajukan perekonomian yang nanti akan berujung pada peningkatan kesejahteraan negara, khususnya negara-negara kepulauan yang ada di Pasifik. Nah, dan untuk New Zealand sendiri, Pak Dubes, saya baca bahwa ada 11 anggota parlemennya yang pro dengan kemerdekaan Papua, referendum gitu ya. Ada 11. Itu parlemen sebelum pemilu tahun 2000, pemilu yang lalu. Pemilu tahun 2000, ya, pemilu tahun 2000
2017. Oh, ini Nah, jadi pemilu yang lalu. Jadi parlemen yang lalu. Jadi yang parlemen yang lalu itu ada 11 anggota parlemen yang menandatangani deklarasi Westminster. Westminster. Isinya itu adalah mendorong diadakannya referendum ulang di Papua. Tapi dari 11 anggota parlemen tersebut hanya 7 yang terpilih kembali. 4 itu tidak terpilih atau memang tidak terpilih dan memang tidak maju lagi. Tapi dari 7 tersebut ada 3 yang menjadi menteri, ya, 4 tetap menjadi anggota biasa. Dan setelah kedatangan saya di sini melalui berbagai macam pendekatan, ya, lobby-lobby yang intensif kita lakukan, 7 yang ada ini ya bisa saya sebut sudah tidak lagi menjalankan agenda dorong kelompok separatis Papua tersebut. Nah, yang masih terus bergerak itu adalah 4 anggota yang tidak terpilih lagi. Itu mereka masih menjalankan itu, tapi jauh intensitasnya dibandingkan dengan ketika mereka masih menjadi anggota parlemen. Yang 4 itu masih jalan dalam bentuk apa, Pak Dubes, mereka? Ya, mereka memobilisasi demo pada tanggal-tanggal tertentu yang biasanya diperingati oleh OPM sebagai hari-hari besar mereka. Mereka terus menulis di kolom, di koran-koran, terus mereka menulis buku. Ya, aktivitas mereka seperti itu. Nah, bisa dipastikan ketika ada demo yang melibatkan massa turun ke jalan gitu, pasti di belakangnya itu ada mereka. Oke, ini yang menarik lagi nih ya, dari saya amatin bahwa dulu kalau nggak salah waktu jadi anggota Komisi 1, Pak Dubes itu melakukan mengkritik kali ya langkah Pak Jokowi untuk membuka Papua untuk wartawan asing gitu. Kalau ya, tapi ketika sekarang mendukung penuh strategi Pak Jokowi untuk membuka Papua gitu. Gimana menurut Pak Dubes? Ya, tahun 2011 salah satu kebijakan besar politik luar negeri Pak Jokowi dalam kaitannya ke Papua adalah memberikan akses kepada wartawan asing untuk masuk, kemudian melepaskan tahanan politik. Nah, 2 kebijakan ini mendapatkan penolakan, katakan demikian, oleh anggota Komisi 1, baik dari koalisi pemerintah, apalagi oposisi. Karena 2 hal ini adalah dua hal yang tidak dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Nah, Presiden Jokowi mengambil langkah yang begitu besar, katakanlah demikian, Ri, untuk menerobos tabu, ya, kata kita bisa sebut tabu, ya. Tapi dalam perjalanannya, kami di Komisi 1 DPR, karena Presiden itu sudah tekadnya sudah penuh dalam kaitan untuk memperbaiki Papua, maka kami bisa menerima. Jadi kami lebih melihat pada gambar besarnya. Gambar besarnya adalah Pak Presiden Jokowi ingin membangun Papua tidak lagi melalui pola-pola sebagaimana yang dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya. Jadi pendekatannya adalah pendekatan yang berbeda. Pertama, melepaskan tapol tahanan politik itu di samping memenuhi rasa keadilan, dan juga ini adalah tuntutan dari LSM-LSM di luar negeri. Kemudian pemberian akses kepada wartawan asing juga itu adalah merupakan permintaan lama dari wartawan-wartawan internasional agar supaya mereka diperbolehkan masuk dan dapat melihat secara langsung keadaan di Papua. Nah, kami di Komisi 1 waktu itu setuju dengan syarat, khususnya untuk akses kepada wartawan asing itu, boleh saja mereka masuk, kalau itu yang diingini, tapi harus melalui proses
proses scrutinize, ya, agar supaya ini tidak dipergunakan oleh mereka yang menyamar sebagai wartawan, tapi sesungguhnya mereka itu adalah aktivis yang datang ke sana itu dalam kerangka fact finding. Nah, bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan, yang kita perbolehkan dan kita dukung itu adalah pemberian akses kepada wartawan. Nah, ini dalam perjalanannya dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten oleh pemerintah. Artinya setiap wartawan yang mau masuk ke sana itu harus memenuhi prosedur-prosedur yang kita tetapkan, terutama prosedur-prosedur administratif. Oke. Terus sekarang ini gimana situasinya di Pasifik melihat isu Papua ini, terutama di Vanuatu dan Solomon Island ya, Kepulauan Solomon ya, soal Papua. Ya. Ada nggak strategi lain dari Indonesia yang udah diserancang gitu untuk mempercepat untuk menghindari apa yang sudah pernah terjadi dulu gitu loh, Pak, soal posisi Papua gitu. Ya, patut saya sampaikan bahwa pergerakan-pergerakan untuk mendukung kelompok separatis Papua ini di Pasifik ini sudah melandai, ya, tapi tetap ada, dan itu tidak akan pernah hilang. Mengapa saya katakan demikian? Karena orang-orang yang Ari sebut tadi, orang Solomon Island, orang Vanuatu, orang Nauru, orang Fiji, ya, itu sebagian besar mereka itu etnisnya sama dengan orang Papua. Jadi mereka itu sebenarnya kalau kita melihat sejarah, mereka itu adalah orang Papua yang berimigrasi ke negara-negara tersebut. Nah, ikatan ini sampai kapanpun itu tidak akan hilang. Jadi ikatan kultural, ya, persaudaraan ini yang membuat mereka itu akan, menurut saya, akan selamanya menyuarakan kepentingan mereka untuk membantu saudara-saudara mereka di Papua. Nah, ini sebenarnya positif saja kalau saya melihat. Kita perlu partner di luar negeri untuk mengingatkan kita untuk selalu memperhatikan Papua. Nah, tapi concern atau perhatian mereka itu tidak boleh dalam bentuk menarik mereka dari NKRI. Ya. Nah, jadi kalau mereka mau galak, kritis terhadap Indonesia, itu silahkan, kita welcome. Ya. Tapi yang mereka kritisi itu adalah perhatian dari pemerintah kita yang mereka anggap kurang. Meskipun kita sudah melakukan banyak hal, ya, terutama di era pemerintahan Pak Jokowi ini. Pembangunan fisik itu masif dilakukan. Pembangunan jalan biasa maupun jalan tol yang jaraknya hampir 4.000 km. Pembangunan jembatan dalam rangka membuka isolasi. Membangun infrastruktur lainnya berupa lapangan terbang, kemudian pelabuhan laut. Itu adalah sesuatu yang masif, dan dunia dalam hal ini negara-negara Pasifik tidak boleh menafikan ini. Ini adalah komitmen kita untuk membuka isolasi dalam rangka menciptakan peluang-peluang ekonomi. Karena dengan ekonomilah maka akan terjadi kesejahteraan itu, ya. Namun jika yang kita lakukan itu masih dianggap kurang oleh orang-orang Melanesia yang ada di Pasifik, ya silakan aja sampaikan ke kita. Kita juga perlu orang untuk mengasih tahu, Anda harus melakukan ini, Anda harus melakukan ini. Jadi kerangka mengkritik kritik dalam kerangka membangun Papua kita selalu terima. Tapi kalau gerakannya itu sudah ingin mendorong Papua merdeka lepas dari NKRI, itu udah nggak bisa. Itu sudah menyalahi kebiasaan internasional untuk saling menghargai kedaulatan masing-masing. Tapi memang
Berarti udah ada perspektif yang berubah gitu Pak Dubes ya, dari apa namanya, dari melihat respon negara-negara Melanesia di Pasifik ini sebagai sebuah dukungan support terhadap perlawanan apa terhadap Oh, sudah ada. menjadi kritik Sudah gitu ya. Oh, sudah dari perubahan itu. Hmm. Jadi, saya selaku duta besar di sini bukan saja eh, menggalang komunikasi dengan negara-negara di mana saya diakreditasikan, yaitu Selandia Baru, Samoa, dan Tonga, tapi saya juga sudah melebar ke negara-negara Pasifik lainnya, begitu. Ya, apalagi sekarang formal saya sebagai dubes keliling di Pasifik. Nah, yang kita sampaikan ke mereka itu adalah informasi-informasi yang benar mengenai apa yang terjadi di Papua. Karena mereka itu bertahun-tahun ini menjadi korban dan konsumer dari berita-berita yang salah, berita-berita yang dipelintir, bahkan hoaks mengenai Papua. Nah, kita terus terang, saya akui secara jujur, tempo apa namanya itu pada waktu yang lalu itu suka terlambat ya dalam counter ataupun menverifikasi berita-berita yang tidak benar tersebut. Keburu Nah, udah tugas gede saya duluan itu, ya Pak Dubes ya. udah gede duluan, udah Ya. cenderung beberapa orang percaya begitu. Nah, jadi sekarang ini pendekatan kita sarang macan itu istilahnya itu kita datangi, ya kita cerita apa adanya. Pokoknya konteksnya dengan orang Pasifik ini, mereka tuh sama dengan kita. Kita kalau ngomong tuh jangan mau menang sendiri, ya. Jangan datang ke suatu obrolan tiba-tiba bawa 100% kebenaran. Itu bukan gaya Pasifik. Jadi kita bicara, ya ini yang terjadi di Papua sesungguhnya. Ya kita akui banyak terjadi hal-hal yang tidak seharusnya terjadi. Misalnya pelanggaran HAM, keterlambatan kita dalam membangun, itu kejadian kita di masa lalu. Tapi sekarang ini kita sudah berubah. Ya, kita sudah melakukan proses untuk membangun Papua itu di segala lini, bukan saja fisiknya, tapi juga manusia dan demokrasinya, ya kan? Nah ini kita harus kasih tahu, gitu ya. Nah tapi mengakui bahwa terjadi apa namanya itu kekurangan atau kesalahan di masa lalu, gitu ya. Itu ada sesuatu juga yang harus kita sampaikan secara baik. Gitu. Oke, Pak Dubes. Ini juga nih, ini ada isu-isu lama sih sebenarnya menurut saya yang nggak terlalu aktual soal Pasifik, tapi punya impact dan menurut kita perlu tahu nih tanggapan dari Bapak ini. Nah, misalnya seperti Papua New Guinea ya, ada isu referendum kemerdekaan Bougainville gitu. Gimana pendapat Bapak tentang itu dan punya dampak nggak terhadap geopolitik kawasan gitu? Kan konsekuensinya akhirnya ada negara-negara apa namanya mulai ada negara-negara kawasan Pasifik ini akan menerima referendum kemerdekaan gitu atau penentuan nasib sendiri seperti yang terjadi di Papua New Guinea gitu. Ya, ada dua pergerakan seperti itu. Pertama adalah Bougainville terhadap PNG, kemudian juga New Caledonia. Ya, New Caledonia, ya, yang juga sudah melakukan 2 kali referendum dan hasilnya itu yang menang itu ya yang pro independen. Ya sempat beberapa saat hasil dari referendum ini menjadi topik hangat di kalangan negara-negara Pasifik ini dikaitkan dengan isu Papua yang ingin merdeka. Ya, Karena latar belakangnya memang berbeda, berita ini kemudian resonansinya ya padam sendiri, katakanlah demikian. Ya. Oh tapi sempat ada tadinya Pak Dubes. Oh iya. Pasifik ini kan negaranya itu juga. Jadi apa yang terjadi tetangga sebelah, tetangga di sini kita langsung tahu. Gitu. Nah, yang kita harus terus-menerus informasikan kepada dunia dan juga kepada mereka itu adalah mengenai
legalitas keberadaan Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tinjauannya pertama dari aspek historis, kedua adalah dari aspek yuridis atau aspek hukum. Nah, dua-duanya itu posisi kita sangat kuat, gitu. Sehingga sulit bagi mereka, bahkan tidak mungkin untuk menggugat Papua itu sebagai bagian yang tidak sah atas Indonesia. Ini permainan narasi sebenarnya. Mereka terus memperbalikkan fakta, narasi-narasi dibuat untuk kepentingan mereka, apalagi kalau bukan untuk kepentingan meyakinkan dunia bahwa Papua dalam NKRI itu tidak sah. Gitu. Jadi ada narasi itu ya berarti ya. Ya ini Pasifik ini dinamis juga ya permainannya berarti ya. Permainan narasinya ya. Oh iya. Ya, itulah yang mereka lakukan, ya kan? Mereka terus bergerak secara orchestrated untuk meyakinkan dunia, dimulai dari negara-negara yang mempunyai kesamaan ras, ya, etnis, warna kulit, kemudian berangkat lagi ke negara-negara yang mempunyai persamaan agama, untuk kemudian terus naik ke atas sampai menuju ke negara-negara maju. Ya. Agenda mereka itu adalah voting di General Assembly atau sidang umum PBB. Agendanya itu kan ke sana. Ya. Nah, jadi narasi masih jauh atau gimana Pak Dubes menurut Pak? Ya, jauh atau tidaknya itu tergantung penanganan kita. Kalau kita santai-santai saja menganggap bahwa persoalan Papua itu seperti tidak ada persoalan, ya waktunya menjadi dekat. Tapi kalau kita serius menghadapi ini, bahwa persoalan Papua ini bukan soal perkara ingin merdeka, tapi beyond itu ada banyak hal yang secara bersama-sama harus kita selesaikan. Saya pakai kata bersama-sama. Tidak bisa diselesaikan oleh 1-2 kementerian atau lembaga saja. Ini sudah total football. Semua stakeholder itu ada kontribusinya, ya, jika kita ingin saudara-saudara kita di Papua itu menjadi bagian integral dari Indonesia, wilayahnya sebagai bagian dari Indonesia, masyarakatnya sebagai bagian dari masyarakat atau rakyat Indonesia. Kita harus kerja bersama. Terima kasih, maaf mengganggu waktunya. Selamat beristirahat Pak Dubes. Sampai jumpa teman-teman Total Politik semuanya. Terima kasih, Ri. Assalamualaikum. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.